Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Photoshop ya. Jadi hari ini sesuai dengan rencana pembelajaran kita yang telah kita sepakati bersama, kita akan belajar tentang yang namanya blur tool. Blur tool ini sebagaimana nama menunya, dia untuk mengaburkan ya atau melakukan blur terhadap sebuah objek foto yang ada di lembar kerja kita. Ini saya sudah menyiapkan foto. Ini foto, silahkan kalian bisa pakai foto kalian sendiri, kalian bisa download di internet sembarang ya, terserah. Nah, usahakan kalian juga ikut praktek ya. Nah, ini setelah diklik blur tool, nah kemudian pastikan di sini kalian memilih ketebalan maupun ini ya, tipis, tebal maupun tipisnya, yang size yang akan kalian gunakan. Ini hard round pressure size, ini soft, ini hard, jadi ada keterangannya semuanya ya. Saya pakai ini saja karena lebih soft ya, tidak terlalu keras. Kemudian ini ukuran lingkaran, kalau kita cek di sini ya, kursor saya kan ini lingkarannya kecil, kalau kita perbesar maka dia juga akan menjadi lebih besar gitu ya. Jadi mengikuti ukuran, ini satuannya pixel. Oke, saya anggap segini. Nah, ini strength ini ini ya, tingkat blur dan tidaknya menu yang kita pakai. Jadi ini saya per 50% aja, jadi memang agak blur. Kita nanti akan buat buram yang ada di sekeliling foto ini. Nah, tinggal klik tahan geser ya, pelan-pelan saja kayak gini. Nah, ini kalau kalian perhatikan, sebentar ya, saya Ctrl C dulu, jadi agar nanti saya copy layarnya agar nanti terlihat ya bagaimana perbedaannya. Ini saya ketik blur. Nah, saya ulangi lagi, klik tahan geser. Nah, ini pelan-pelan saja, nah kayak gini. Jadi pastikan kalau menggoresnya ini ya, urut, maksudnya gimana ya, urut itu ya ndak celang-celong, sini blur situ ndak, pokoknya fokus saja mana yang mau kalian blurkan, itu yang mana. Misalnya ini ya, fungsinya ini nanti hasilnya akan lebih fokus ya, jadi dia akan lebih fokus pada objek foto yang diinginkan. Jadi memang foto itu sebenarnya ada tujuannya ya, dia ada bagian mana yang akan ditonjolkan. Nah, ini membantu kita untuk lebih menekankan. Kemudian yang sisi agak dekat dengan foto saya ganti 25%. Kalian bisa dekatkan juga seperti ini. Nah, ini lebih ini ya, saya kira lebih oke. Lebih soft. Oke. Kita bisa lihat perbedaannya. Ini yang sudah kita blur, kemudian yang sebelum blur, nah seperti ini. Ini masih terlihat jelas sekali ya rumputan yang di sekelilingnya.
Nah, ini yang sudah kita blur. Kita bisa cek mana yang belum, misalnya ada yang belum tergores kayak ini belum, kita bisa menggoresnya ulang. Nah, ini oke ya. Oke, kalau gini lebih fokus, terlihat foto lebih fokus pada ini ya, objek orang yang ada di sini. Tapi kalau begini, maka rerumputan ini akan menyita perhatian, ikut menyita perhatian kita. Oh, ini rerumputan, ini ada orang, jadi kurang fokus. Nah, kayak gini di beberapa handphone, nah itu sudah ada menu untuk autofocus ya. Jadi di titik mana dia akan melakukan focusing terhadap objek. Oke ya, saya kira jelas ya ini. Kemudian kita akan coba kita sharpen tool. Sharpen ini bentar, kita close dulu. Kemudian misalnya ini ya, saya siapkan ada foto, saya copy lagi, Ctrl C ya kalau kalian mau. Ini kita akan belajar sharpen. Bentar ya. Sharpen tool, kalian klik ini. Nah, ini fungsinya untuk menajamkan ya. Sharpen itu kan bahasa Inggris ya. Nah, jadi ini sebelum kita sharpen, sebelum kita tajamkan, fotonya seperti ini. Nanti setelah kita tajamkan, maka dia akan berubah ya. Kita coba. Nah, ini seperti biasa. Di sini ada ukuran, ketebalan yang diinginkan. Ini hard dan softnya, sama ini strength-nya. Kita buat 50 sama. Kita coba perbesar ya kayak gini. Klik tahan geser ya. Oke, dia pelan-pelan akan berubah ya. Jadi ini semakin kalian goreskan di foto, maka dia akan semakin, efeknya akan semakin bertambah gitu ya. Dan kita kayunya yang ada di kelilingnya, oke, bisa sangat terlihat ya. Jadi detail dari sebuah foto, nah, dia akan semakin terlihat. Ini fungsi dari sharpen tool. Oke, kita akan lihat nanti sekilas bagaimana ya perbedaannya. Klik tahan geser aja pelan-pelan. Bagian mana yang ingin kalian tonjolkan, kalian perjelas atau pertajam fotonya, silahkan menggunakan ini, fungsi sharpen tool. Oke ya, sudah mulai terlihat ya perbedaannya. Ini agaknya tajam sekali, maksudnya fotonya ya, fotonya akan sangat tajam. Oke, kemudian ini saya turunkan menjadi 20, 30, saya enter, size nya saya besarkan aja. Oke, di sekelilingnya bisa kalian lakukan penajaman dengan cara yang sama ya. Ini loading, sudah terlihat ya perbedaannya. Kalau kalian lihat pelan-pelan, yang awalnya tadi agak kurang tajam, sekarang sudah menjadi agak lebih tajam.
Oke, ini fungsi dari sharpen tool. Kita bandingkan, awalnya begini, halus fotonya, tidak begitu tajam. Kemudian setelah kita sharpen tool dia akan lebih tajam. Jadi awalnya ini ngeblur, bukannya ngeblur ya, memang halus ya foto sebelumnya. Ini tergantung penggunaan, jadi kalian mau gunakan sesuai dengan keperluan ya, imajinasi yang kalian miliki. Oke, itu sharpen tool. Kemudian berikutnya kita beranjak ke smudge tool. Oke, kita close dulu. Smudge tool itu untuk membuat foto seperti ada goresan-goresannya gitu ya. Jadi seperti lukisan, mirip-mirip seperti lukisan. Sama di kita smudge tool ini, di sini ada ukurannya, ketebalannya. Kemudian saya pilih ini, dan ini saya pilih 5, misalnya 25 saja. Enter, kita mulai dari rambutnya sini ya. Ini sebaiknya kalian geser-gesernya searah ya, untuk hasil yang lebih bagus. Semakin bagus kalian bisa geser-gesernya mengikuti arah dari garis sebuah foto. Jadi fotonya itu mengarah kemana, nah kalian nanti bisa ikuti. Ya, kalian bisa lihat itu pelan-pelan rambutnya agak mulai ini ya. Ini foto Harry Potter. Jadi ini seperti lukisan, goresan lukisan. Kalau kalian perhatikan simbolnya ada telunjuk jari yang itu ya. Jadi ini ibarat dia telunjuk jari gitulah ya. Kita coba kecilkan. Aja ini memang harus pelan-pelan untuk menghasilkan saya kira kalian nanti bisa mencobanya lebih halus lagi ya. Jadi goresan-goresannya itu nanti semakin kalian pelan-pelan, semakin halus, dia hasilnya akan semakin bagus. Nah, kalau kalian punya foto yang kurang halus, ya kurang lebih beginilah ya. Jadi jangan khawatir. Hari ini kalau punya foto yang tidak bagus, nah selesai sudah ya. Pakai Photoshop itu tiba-tiba jadi berubah.
Nah, ini yang membuat ini jadi kurang halus ya. Kalian bisa mungkin lebih halus ya nanti. Baik, ini berbeda sekali ya dengan foto yang di awal tadi. Kalau kita bandingkan, saya lupa ya ini untuk kok enggak di apa, Ctrl J tadi ya, tidak di copy layar. Oke, jadi awalnya seperti ini. Awalnya seperti ini, rambutnya biasa. Kalau kita pakai smooth tool, rambutnya agak seperti ini ya, seperti lukisan. Oke, ini smooth tool. Oke, ya. Oke, kemudian kita akan mencoba ini, ada dodge tool, burn tool, sama spong tool. Oke, kita close dulu. Kita open. Oke, kita bisa perbesar misalnya. Jadi perbedaan dari dua ini, kalau dodge tool ini dia berfungsi untuk menajamkan saturasi, jadi warnanya akan berubah menjadi cerah. Ini warna awalnya agak merah gelap, kalau kalian terus kalian goreskan, merahnya akan semakin menyala. Ini menyala karena saturasinya berubah. Jadi saturasi warna, kalau merah jadi semakin menyala, kalau kuning semakin menyala. Jadi saturasi itu terkait gelap dan terang ya. Artinya ini akan semakin terang, kira-kira kalau kalian gunakan ini. Jadi dia akan semakin terang ya. Ini kalau kalian perhatikan detailnya, dia akan semakin terang. Jadi kalau ada foto-foto yang terlihat gelap, atau kalian ingin menerangkan bagian mana yang memang harusnya terang, nah itu pakai ini bisa. Atau lebih jelasnya misal foto ini ya. Ini kan kalau kalian perhatikan di bagian wajah ini ada yang terang dan ada yang gelap ya. Ini anggaplah begitu ya. Oke, kita pakai ini dodge tool. Nah, kita akan sebentar, kita Ctrl C dulu. Oke, ini dia akan semakin terang ya. Nah, perhatikan. Nah, ini kalau tidak hati-hati malah nanti kayak panuan ya. Malah kayak panu ini. Artinya jangan terlalu mencolok ya putihnya itu. Oh, saya ingin wajah saya putih. Oh, ya sudah, pakai ini aja, pakai dodge tool. Nah, ini dia akan berubah menjadi warnanya putih.
yang putih kayak gini ini kan terang ya. Oke, kalian bisa merubahnya. Nah, ini yang awalnya kayak terang-terang gini dia akan lebih terang. Oke, jadi kalau kalian foto mau lebih terang, nah ini kan jadi lebih terang. Oke, seperti ini kurang lebih. Oke, ada mata panda, kalian bisa hilangkan pakai ini kalau mau. Ini lebih terang kita bandingkan sebelumnya. Oke, sebelumnya seperti ini agak gelap, nah, jadi lebih terang ya. Awalnya begini kemudian jadi begini. Oke, itu kegunaan dari dodge tool. Kemudian kalau burn tool, oke, saya buat layar lagi. Bentar, ini salah ya, buat layarnya dari sini aja. Kemudian untuk apa ini, burn tool ini untuk membuat objek yang gelap menjadi lebih gelap, misalnya ini. Oke, kalau terlalu gelap ini bisa dikurangi ya. Misalnya ini kan ada kondisi gelap, sini terlihat gelap, kalian bisa mana lagi, misalnya ini jadi ada bagian-bagian yang perlu lebih dipertegas warnanya. Ini pakainya harus hati-hati betul ya. Nah, misal bagian mana yang harusnya gelap, yang enggak. Kalau jari ini kan, ini ada yang terang, ini ada yang gelap ya. Nah, kalian bisa lebih mempertegasnya. Oke, dari sini bisa melihat di sini ya, ini ada navigatornya, kalian bisa aktifkan navigator itu. Ini misalnya gelap. Oke, kita cek. Jadi ini yang pakai menu burn tool, efek terbakar ya. Awalnya begini, jadi begini ya. Ini tergantung kalian ingin membuat foto itu lebih artistiknya seperti apa. Nah, jadinya begini. Kemudian terakhir ya, ini ada spong tool. Spong tool itu bentar. Spong tool itu tadi ya, untuk menegaskan warna. Ya, ini ada saturate, ada desaturate. Saturate itu tadi ya, mohon maaf tadi penjelasannya kebalik ya. Kalau ini yang saya maksud, spong tool ini dia untuk menerangkan bagian yang gelap, menajamkan ya. Jadi ini kalau kita gores terus maka dia akan semakin tajam, Pak. Saturate, dia akan semakin menyala. Kalau merah berarti lebih merah terus, nanti
terang ya, semakin terang, jadi warnanya akan semakin tajam gini. Tapi kalau desaturate itu dia untuk menggelapkan ya. Jadi ini gelap, fungsinya saturasi ya, saturasi itu untuk persoalan gelap dan terang. Nah, jadi ini dia akan kembali menjadi lebih gelap dan lama-lama warnanya akan memudar. Ini kalau kalian geser terus, gosok terus, dia warnanya akan semakin memudar dan akan menjadi hitam ya. Oke, bisa terlihat semakin gelap ya efek yang diberikan. Oke, ini perbedaannya ya, awalnya seterang ini dengan saturasi yang cukup tinggi, kemudian jadi segelap ini karena kita gunakan desaturate. Baik, saya kira ini dua tool ini yang kita pelajari pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Diri saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.